Di bidang penelitian, kontribusi beliau sangat signifikan, lebih dari 15 karya ilmiah telah beliau hasilkan, mencakup laporan penelitian, artikel jurnal nasional hingga publikasi internasional. Tak hanya itu, beliau juga aktif sebagai pimpinan redaksi jurnal kebijakan pembangunan dan pernah menjadi dewan juri lomba karya tulis ilmiah dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Kami merasa terhormat atas kehadiran beliau dan dalam pembekalan ini dan berterima kasih atas kesediaan yang telah diberikan. Mari kita sambut bersama narasumber kita, Dr. Muhammad Nur, Sarjana Perikanan Magister Sains yang akan membawakan materi bertema strategi mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati yang mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Bapak Apoteker Joko Priyanto Wibowo, MSI PhD, Kepala Lembaga Riset dan Inovasi UMB. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, para tenaga pendidikan maupun non-kependidikan, yang saya cintai dan saya banggakan tentunya adik-adik mahasiswa yang insya Allah dalam waktu dekat akan melaksanakan KKN. Berbicara mengenai KKN ini adik-adik, terus terang kalau bagi saya pribadi itu adalah mata kuliah yang paling menyenangkan. Dulu saya KKN tahun 1997, waktu saya kuliah di Universitas Barwijaya Malang, itu di Kecamatan Ranuyoso, desanya Sumber Petung. Itu salah satu desa tertinggal di Kabupaten Lumajang ya, Jawa Timur. Salah satu desa tertinggal yang bahkan untuk mengakses air itu sulit sekali, Pak. Dan kami pada waktu itu dari semua fakultas itu digabung, Pak. Jadi nggak tahu kalau di sini ya untuk KKN-nya. Jadi ada yang dari Fakultas Kedokteran, ada yang dari Perikanan. Jadi satu desa itu kita ada sekitar 30-an orang, dan kebetulan saya dari jurusan perikanan itu satu-satunya dari Fakultas Perikanan. Yang lain ada yang dari pertanian, komposisinya tergantung mahasiswanya, jumlah mahasiswa yang mendaftar KKN pada waktu. Dan pada waktu itu KKN itu merupakan mata kuliah wajib yang harus kita tempuh setelah mengambil sekian ratus SKS itu. Kenapa bagi saya itu sangat menyenangkan? Karena pada kesempatan KKN itulah kita bisa saling mengenal secara akrab dengan teman-teman dari fakultas lain. Kalau sementara ini kan kita hanya tahunya teman-teman dari satu fakultas, mungkin beda tingkatan ya. Dan ya kita tidak bisa diskusi mengenai ilmu-ilmu yang lain selain dari ilmu kita yang kalau saya sendiri kan di perikanan. Hanya saja memang pada waktu itu Pak, kita diminta dari pihak kampus itu untuk ya apa saja potensi, ya semua mungkin seperti yang ini ya, apa saja potensi yang bisa diangkat dari desa itu. Dan kami sebelum KKN itu memang ada pembekalan, bahkan beberapa kali pertemuan yang dari kampus sendiri pembekalannya, kemudian kami sendiri melakukan pertemuan sesama yang kita sudah tahu nih penempatannya, misalnya dari mahasiswa ini di sini, jadi kita sudah ada
ya semacam ini kelompoknya lah untuk ya di desa ini nanti si A si B dipilih ketua kelompoknya. Jadi kita beberapa kali itu melaksanakan diskusi apa yang mau kita angkat dari desa ini. Saya sendiri sebagai yang dari Fakultas Perikanan itu diminta oleh teman-teman, gimana nih dari bidang perikanan, ada nggak yang bisa diangkat dari sini? Waduh, kata saya, air aja susah, gimana ini mau memanfaatkan di daerah sini gitu. Nah kalau sekarang dengan perkembangan teknologi, sesusah-susahnya air memang kita bisa Pak untuk melakukan budidaya perikanan itu. Tapi pada waktu itu kan memang teknologi semacam bioflocs yang saat ini ada, itu belum ada. Jadi ini berkat perkembangan ilmu pengetahuan akhirnya memang kesulitan-kesulitan yang ada pada waktu itu sudah bisa tersolusikan saat ini. Nah, kami dulu KKN-nya 2 bulan cukup lama tuh dan full di lapangan. Paling-paling kita hari Minggu baru bisa libur kan. Lebihnya dan kita memang bergaul akrab dengan masyarakat karena cukup lama kan. Nah, ini selesai KKN beberapa tuh banyak juga yang nangis gitu karena melepas kepergian kita gitu. Dan mungkin ada yang cinlok juga, mungkin nantinya. Baik, Bapak dan Ibu, saya masuk ke materi dari pihak Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu meminta kita menyampaikan materi mengenai strategi pengembangan inovasi berbasis potensi lokal. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai selayang pandang organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Karena memang organisasi kami ini terhitung baru namanya ya, berganti nama dan beberapa mungkin masih belum mengerti apa itu BRIDA. Termasuk tadi bincang-bincang dengan Pak Joko tadi kan dikira masih di bawah organisasi pusat. Jadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau disingkat dengan BRIDA ini merupakan organisasi yang berada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi dulu itu pada tahun 2004 itu namanya masih Balitbangda, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan perkembangan kebijakan secara nasional, itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 2019, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ada turunannya yaitu Perpres 78 2021 itu di tingkat nasional itu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kalau dulu riset dan inovasi ini ada di masing-masing kementerian lembaga Pak di tingkat pusat. Nah, sementara pada saat keluarnya Perpres ini semua ditarik ke jadi satu wadah di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, demikian juga dengan di daerah. Akhirnya di daerah pun disarankan untuk tadinya yang sudah ada Balitbangda mungkin langsung bertransformasi menjadi BRIDA. Tapi kalau yang belum itu bisa berubah namanya menjadi Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi sejak tanggal 11 Maret 2003 itu kita resmi bertransformasi menjadi BRIDA yang cakupan ininya, tupoksinya hampir sama cuma cakupannya yang mungkin agak diperluas sedikit. Nah, ini adalah tupoksi Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi yang menjadi kewenangan daerah. Jadi dalam hal ini adalah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah struktur organisasi BRIDA. Untuk kepala BRIDA sendiri itu adalah eselon 2 di bawah sekretaris daerah. Dan di bawah kepala BRIDA ada 3 kepala bidang, yaitu bidang riset, bidang inovasi, bidang kerjasama dan diseminasi, 1 sekretaris dan 1 unit pelaksana teknis daerah yaitu Kebun Raya Daerah, Kebun Raya Banua. Mungkin adik-adik ada yang pernah ke Kebun Raya ya. Itu ada di wilayah perkantoran provinsi. Nah, ini sumber daya manusia yang ada di Badan Riset dan UPT-nya, jadi kita totalnya ada sekitar 136 orang, 71 itu ada di SKPD Induk dan sekitar 65 orang itu ada di Kebun Raya Banua. Kita ada tenaga fungsional peneliti,
ada 16 orang di Brida dan UPT. Ini adalah pelaksanaan tupoksi dari Brida. Jadi melaksanakan kegiatan kelitbangan itu untuk rekomendasi kebijakan pembangunan daerah. Kemudian kita juga melaksanakan kerjasama kelitbangan dengan semua organisasi litbang yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kemudian juga dengan BRIN, dengan Brida Kaltim, dan beberapa perguruan tinggi. Di sini kita pernah melakukan kerjasama dengan ULM, dengan UIN, Antasari, Uniska, Stiki PGRI yang sekarang berubah nama menjadi Universitas PGRI Kalimantan, kemudian dengan STI dan Universitas Negeri Surabaya. Nah ini kan kita belum ada nih kerjasama dengan UMB. Jadi sebelum ke sini saya koordinasi dulu Pak dengan Kepala Bidang Kerjasamanya. Kita sudah ada belum kerjasama atau rencana kerjasama? Oh belum ada nih. Bagaimana kalau kita melakukan kerjasama? Ya mungkin bisa di bidang riset atau di bidang inovasi. Oh ya bisa nanti kita katanya untuk melaksanakan itu. Kemudian untuk di bidang inovasi sendiri kita secara rutin ada melaksanakan lomba inovasi dan klinik inovasi. Kemudian kita juga melaksanakan pengelolaan jurnal ilmiah yaitu dengan nama Jurnal Kebijakan Pembangunan. Nah kebetulan tadi sebanyak disampaikan oleh Bapak di samping saya ini bahwa saya pimpinan redaksi, benar saya sudah 3 tahun untuk mengelola Jurnal Kebijakan Pembangunan ini. Dan jurnal ini sudah umurnya mungkin seumur Brida Pak, paling lebih muda sedikit. Memang akreditasinya kita masih Sinta 4 Pak, kebetulan kita kemarin habis masa akreditasinya 2024 mengajukan lagi maunya Sinta 2, tapi ternyata setelah dinilai oleh asesor yang sebanyak 4 orang itu ternyata nilai kita masih belum bisa naik lagi. Untuk jurnal ini kita terbit 2 kali setahun pada bulan Juni dan pada bulan Desember. Jadi kami mengakomodir skupnya kita kebijakan pembangunan. Kemudian tupoksi yang lain yaitu pengelolaan Kebun Raya Banua. Jadi Kebun Raya Banua ini kan organisasi yang di bawah Brida yang berfungsi untuk melaksanakan penelitian khususnya yang mengenai tanaman obat. Nah ada di sini farmasi bisa juga tuh nanti koordinasi kalau mau melaksanakan penelitian. Dari ULM sendiri memang hampir setiap tahun ada yang magang, ada yang melaksanakan penelitian, karena kan terkait sekali dengan kehutanan atau pertanian maupun dengan farmasian. Kemudian fungsi yang lain itu adalah konservasi, wisata alam, dan wisata edukasi. Ini adalah beberapa kajian yang dilakukan oleh Brida sampai dengan tahun 2021. Jadi kita dulu sebelum adanya perkantoran di Banjarbaru, kantor kita sendiri kan masih di sini, dan sebagai bahan rekomendasi kepada gubernur, Brida itu melaksanakan kajian dulu sebelum pindah ke sana nih. Bagusnya seperti apa, akhirnya kita kaji dan kita memberikan rekomendasi itu dan ternyata ditindaklanjuti baik oleh pimpinan yang sebelumnya maupun yang sebelumnya lagi, sehingga akhirnya memang karena kebijakan itu diteruskan, akhirnya terwujudlah perkantoran provinsi di Banjarbaru yang kemudian akhirnya menjadi ibu kota provinsi. Kemudian kita juga melaksanakan kajian untuk memberikan rekomendasi kepada Bapak Gubernur mengenai bus rapid transport mungkin ya di sini, Metropolitan Banjar Bakula, dan sekarang juga sudah diimplementasikan. Kemudian kajian peningkatan status bandara. Ini sebelum yang bandara internasionalnya di ini kan. Kalau yang kedua ini kami tidak lagi melakukan kajian, itu kajian yang pertama karena kita memang perlu sekali bandara dengan status internasional. Dan yang selanjutnya itu kita juga melaksanakan kajian untuk mentransformasikan UPT-UPT kita yang potensial menjadi badan layanan umum daerah. Jadi karena ini sifatnya sudah menghasilkan gitu sehingga kita melaksanakan kajian itu dan ada beberapa yang kita rekomendasi untuk menjadi BLUD dan itu langsung
2023 kita juga ada nih kajian untuk salah satunya percepatan daerah otonom Kambatang 5. Jadi ini di Kabupaten Kota Baru, dia beberapa kecamatan tuh ingin memekarkan diri, dan kita juga melaksanakan kajian itu bekerja sama dengan pihak Universitas Lambung Mangkurat. Tapi ya sekali lagi karena di tingkat pusat kebijakannya masih belum ada lagi yang mengizinkan pemekaran, sehingga ini belum bisa diimplementasikan. Terkait dengan materi saya, kita ada melaksanakan kajian strategi penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Jadi ini kita melihat potensi lokal produksi padi kita di Kalimantan Selatan dan bagaimana supaya ketahanan pangan kita kuat untuk itu. Kemudian tahun 2024 sendiri ada lanjutan kegiatan juga yang terkait dengan ini potensi lokal, yaitu kajian strategi pengembangan pertanian pangan lokal. Jadi alternatif untuk mengganti beras. Jadi kami pada kajian itu, kebetulan saya masuk dalam tim itu juga, ada beberapa komoditas yang potensial untuk dikembangkan sebagai alternatif pengganti beras. Nah, ini adalah kajian yang dilaksanakan tahun 2025. Saya sendiri terlibat dalam kajian pengembangan corporate farming. Jadi corporate farming ini tujuannya ini merupakan program dari pusat, ya, pemerintah pusat, yang yang akan diambil juga sebagai kebijakan daerah. Cuma kita perlu kajian dulu nih bagaimana penerimaan petani, bagaimana kondisi existingnya, sehingga nantinya kita bisa memberikan strategi yang tepat untuk mengembangkan corporate farming ini. Nah, kemudian masuk ke materi, ya. Kalau kita bicara mengenai potensi lokal, maka mungkin kita harus sama dulu persepsinya apa itu potensi lokal. Jadi potensi lokal itu adalah segala bentuk sumber daya, kemampuan atau keunggulan yang dimiliki oleh suatu daerah atau komunitas yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Potensi lokal itu ada beberapa, ya, dibagi, ada yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, maupun sumber daya sosial budaya. Karena bidang saya perikanan, ya, jadi saya ya sedikit banyak terkait kegiatan ini dengan yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya pertanian. Lanjut. Untuk inovasi sendiri, bagaimana istilah inovasi, ini ada beberapa ahli, ya, yang mendefinisikan apa inovasi. Lanjut. Sedangkan berdasarkan regulasi, nah ini definisinya. Jadi inovasi itu adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial. Jadi tidak sembarangan, ya, yang namanya inovasi itu berdasarkan aturan. Inovasi boleh, tapi harus bermanfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Industri adalah lembaga yang dunia usaha ini yang menerapkan hasil-hasil inovasi nantinya. Jadi kelembagaan ini juga harus kuat, ya, agar bisa melaksanakan inovasi dengan baik. Kemudian ada kolaborasi antar lembaga pencipta inovasi ini, antar aktor, misalnya dari kolaborasi antara badan riset dengan universitas, misalnya, atau universitas A dengan universitas B, supaya saling memperkaya ide sehingga hasil inovasi nantinya tidak kaleng-kaleng, adik-adik sekalian. Kemudian budaya inovasi, termasuk diantaranya kearifan lokal. Mungkin adik-adik nanti bisa melihat kalau di desa-desa itu ada nggak kearifan lokal masyarakat yang bisa kita ambil untuk menguatkan inovasi nantinya. Kemudian ada keterpaduan antara pusat dan daerah. Jadi misalnya pusat kebijakannya A, jadi daerah tentunya harusnya jangan yang berseberangan supaya
dari segi pelaksanaan riset maupun inovasi itu saling mendorong, saling mendukung. Kemudian keselarasan dengan kondisi global. Kenapa harus selaras dengan kondisi global? Agar nantinya produk-produk hasil inovasi itu tidak sia-sia. Ya kalau dalam bahasa Banjar itu apa? Payu yang. Jadi bisa diterima. Jadi harus sesuai dengan standar global. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa strategi pengembangan inovasi potensi lokal. Ini saya ambil dari strategi yang ada di rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini masih baru Pak ininya, jadi kami melaksanakan penyusulan awalnya itu tahun 2024 dan kami melakukan review di tahun 2025 ini. Dan ini strategi pengembangan ini ada pada produk-produk unggulan. Jadi produk unggulan Kalsel itu ada 5 yang kebetulan semuanya berkaitan dengan potensi lokal. Jadi ada padi, ada haruan, patin, itik, dan karet. Jadi beberapa kebijakan yang berkaitan dengan inovasi ini, strategi pengembangannya adalah yang pertama itu kebijakan pemerintah, itu harus membuat regulasi yang mendukung pengembangan inovasi berbasis potensi lokal. Kemudian ketersediaan data yang punya cukuplah untuk melaksanakan inovasi dan validitas datanya, agar nantinya peluang-peluang investasi itu bisa kita tangkap. Kemudian mengembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis potensi lokal ini, dan tentunya ada kewajiban kebijakan pemerintah untuk mendukung, yaitu menyediakan anggaran. Lanjut, nah kemudian elemen kedua strategi pengembangan inovasinya adalah memperkuat atau meningkatkan peran kelembagaan yang 3 tadi, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan industri atau dunia usaha dalam pengembangan inovasi ini. Kemudian yang ketiga kolaborasi, jadi meningkatkan kolaborasi antar lembaga-lembaga pencipta inovasi, kemudian juga mengoptimalkan hasil-hasil inovasi ini untuk ditransfer ke pengguna-pengguna inovasi. Jadi kalau di masyarakat kalau ada hasil-hasil inovasi yang baik, ya kita harus transfer teknologinya itu kepada masyarakat agar digunakan. Lanjut. Nah kemudian budaya inovasi sendiri, jadi kita strateginya itu mengoptimalkan penerapan kearifan lokal masyarakat, kemudian promosi, kampanye, dan lomba inovasi dalam rangka pengembangan potensi lokal. Kemudian koheren atau keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah, ya tentunya kita selalu melakukan optimalisasi atau sinkronisasi kebijakannya supaya selalu sinkron antara yang diambil oleh pusat, daerah tingkat 2, bahkan sampai ke tingkat desa. Selamat datang Pak Jaki, kolega kami waktu masih di Brida. Lanjut, keselarasan dengan kondisi pasar global. Hasil dari teman-teman dari Fakultas Farmasi ya. Wah ini cukup mengagetkan juga, hebat juga nih Universitas Muhammadiyah kata saya nih. Bahkan langsung kerjasamanya dengan dunia usaha. Mudah-mudahan sukses nantinya produk-produknya bisa diterima pasar. Dan tentunya inovasi kan tidak sampai di sini saja, nanti harus ada inovasi lagi agar bisa kualitasnya meningkat. Dan kami sendiri Pak, insya Allah tahun depan, sebenarnya harusnya tahun ini itu sudah ada melaksanakan kajian mengenai haruan Pak, ikan haruan. Jadi tujuan kajian kami itu sebenarnya adalah untuk mendukung hilirisasi ini Pak, karena kan dari gubernur sendiri itu salah satunya yang akan dikembangkan itu adalah ikan haruan yang merupakan potensi lokal kita, hilirisasinya. Tapi kata saya haruan ini kan salah satu yang hampir tiap tahun ya, karena kita produksinya banyak mengandalkan dari alam, itu hampir tiap tahun terjadi inflasi. Nanti harganya pada saat musim mungkin rendah, tapi pada saat langka langsung tinggi. Akhirnya kalang kabut berita haruan pemicu inflasi. Nah jadi terpikir oleh kami bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, ya tentunya apalagi nanti kalau hilirisasi dikembangkan besar-besaran tanpa ada hulunya. Jadi hulunya nih kami ingin melihat nih bagaimana kondisi pengembangan Mudah-mudahan penelitian kami ini mengenai haruan ini nantinya bisa goal sehingga dapat
nantinya mendukung hilirisasi ini tapi dari sektor hulu. Nah, dalam mengembangkan potensi lokal ini yang perlu diperhatikan tentunya keselarasan tadi antara kebijakan yang diambil pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini adalah arah kebijakan pembangunan Kalsel berdasarkan Runwal RPJMD 2025-2029. Nah, ini adalah RPJM ya, nasional, dan salah satu yang mungkin bisa ini program prioritasnya adalah mencapai swasembada pangan. Nah, jadi kalau ada nantinya di desa-desa KKN itu ada sumber-sumber yang memang bisa untuk memperkuat untuk pencapaian swasembada pangan, ini energi dan air ini bisa nih dijadikan sebagai salah satu produk inovasi nantinya. Kemudian juga di sini pada poin 15 ini ada melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, mungkin ini yang terkait ya nantinya dengan inovasi pada bagian hilirnya. Nah, ini adalah visi misi gubernur kita, yaitu Kalsel bekerja berkelanjutan, religi, berbudaya dan syariah menuju logistik, gerbang logistik Kalimantan. Mungkin yang sangat terkait itu adalah pada misi ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah. Ini pengertian dari misi ketiganya. Dan ini adalah bidang-bidang yang nantinya akan menjadi prioritas pembangunan. Di sini ada bidang untuk ekonomi ya, pembangunan ekonomi. Jadi ekonominya itu kalau bisa yang 2025-2029 adalah yang berkelanjutan yang akan digalakkan. Di sini ada perikanan, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi gambaran bagi adik-adik ya. Nantinya kalau di lokasi KKN ini ada beberapa produk unggulan daerah ya. Dua yang paling bawah ini sudah kami validasi dengan yang paling baru, yaitu baru ditetapkan tahun 2025 ini. Jadi kalau di adik-adik nanti kan di Batola itu ada produk unggulan daerahnya, yaitu yang kebetulan lokal semua ini, padi, sapi, jeruk, nenas, kuini, haruan, sasirangan dan burun tikus. Tapi kami belum dapat data yang paling update apakah ini masih ditetapkan sebagai produk unggulan daerah. Kenapa jadi kalau bisa mengambil yang memang ditetapkan sebagai produk unggulan daerah agar ada dukungan dari pemerintah kabupaten. Kemudian dari provinsi sendiri kita ada menetapkan produk unggulan daerahnya itu padi, karet, itik, haruan dan patin. Nah, untuk daerah Balangan ini kan karet salah satu komoditas yang cukup banyak ya, sehingga mungkin bisa jadi nanti inovasi yang dapat dilakukan di bidang perkaretan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Nah, ada pantun sedikit Pak, tapi di HP pantunnya. Nah, Oke, silahkan siap-siap jawab cakep ya. Oke, kawan-kawan, sembari menunggu pantun bapaknya sudah. Oh ya, boleh nanti disiapkan pertanyaannya ya untuk bapak. ini pantun bahasa Banjar Pak. Uyah bawang, asam wanjanar, bumbu gasan membanam iwak. Cakep. Materi ulun mungkin kada pas banar, tapi mudahan sesuai aja lawan kehendak. Oke, boleh tepuk tangan. Satu lagi yang singkat. Oh, satu lagi Pak, silahkan. Lalakian mencari selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Muhammad Nur. Dipersilahkan kawan-kawan angkat tangannya dan sebut dari program studi mana apa yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Oke, untuk panitia mohon dibantu untuk mengedarkan mikrofon bagi peserta yang ingin bertanya. Boleh angkat tangan? Silahkan tanyakan hal yang sederhana kawan-kawan. Oke Pak, sambil menunggu mungkin dari kami ada pertanyaan sedikit. Sebagai mahasiswa nantinya yang akan turun ber-KKN ke desa,
Boleh dong minta tipsnya Pak, selama ini seperti apa Pak? Pasti tantangannya ada dan bagaimana solusi yang bisa diimplementasikan? Terima kasih. Jadi memang ya kalau adik-adik nanti di desanya ini desa yang sangat tradisional mungkin yang tidak menerima kemajuan itu berat sekali memang. Apalagi inovasinya misalnya yang ditawarkan inovasi yang sangat bertentangan. Nih salah satunya mungkin ada masalah pendidikan. Ada misalnya daerah yang biasanya ada akan non resmi yang dari pemerintah itu kan. Tapi anak-anaknya misalnya disekolahkan di situ tanpa ada yang resmi dari pemerintah misalnya. Sementara inovasi kita misalnya mengharuskan supaya pendidikan bisa naik rata-rata lama sekolahnya, supaya anak-anak mendidikan pendidikan formal misalnya, itu agak berat Pak. Jadi ya mungkin ya harus berkolaborasi juga dengan yang pihak tokoh-tokoh masyarakat di situ, itu Pak. Kalau kami dulu waktu KKN kita menawarkan program itu yang memang kira-kira masyarakatnya mau gitu Pak. Ada juga yang tidak mau mereka. Jadi misalnya nih kayak eksklusif benar tuh nah. Terus berhati-hati juga kalau ngomong kan di masyarakat apalagi di pedesaan mungkin tingkat pendidikan ya mungkin bisa jadi lebih rendah dan kita misalnya omongannya terlalu menara gading nih sehingga ya bisa jadi ada yang nantinya tersinggung. Ya itu mungkin perilaku itu harus kita jaga baik-baik nanti. Belum lagi memperkenalkan apa yang mau kita inovasikan sudah dapat tantangan, bisa jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti desa yang ini apakah masuk desa kategori apa nih Pak yang rencana tujuan KKN? Kalau oh gitu. Nah, mungkin kalau yang desa maju ya mungkin tantangannya untuk lebih memajukan lagi tidak terlalu berat, tapi kalau yang tertinggal ini yang ya mungkin bagi pemerintah sendiri ya Pak Jaki mungkin kita agak repot apalagi bagi adik-adik mahasiswa masih belajar gitu. Itu saja mungkin tip dari Ibu. Silakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi untuk mengajukan pertanyaan. Boleh satu pertanyaan? Oke, boleh angkat tangan yang di atas ada pertanyaan? Oke, Pak, sambil menunggu lagi mungkin pertanyaan berikutnya ada? Oh ya boleh, silakan. Panitia mohon untuk bantu edarkan mikrofonnya. Di ujung lek dari sebelah sana. Ya oke, tetap angkat tangan biar mudah ditemukan. Oke. Oke, nanti sebutkan ya nama dan dari fakultas program studi apa juga. Oke, dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ulun Halida dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara program kerja yang berbobot saat KKN nanti untuk meningkatkan inovasi di desa tersebut? Sebelumnya terima kasih Bapak. Wah, menarik pertanyaannya Pak. Berikan tepuk tangan. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan lain, angkat tangan? Oke, mungkin izin untuk langsung dijawab sepertinya Pak ya. Oke. Terima kasih Adek Halida dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan ya. Saya kira tadi pertanyaannya mengenai kesehatan. Ada tahu-tahu sedikit lah. Bagaimana meningkatkan inovasi yang berbobot gitu kah Pak tadi pertanyaannya? Ya, betul. Tadi kan kita sudah menyampaikan ada 6 elemen inovasi. Jadi ada dari kebijakan, kemudian kelembagaan, kolaborasi, apa tadi satu budaya inovasi,
koheren keterpaduan dan kebijakan keselarasan dengan kondisi pasar global. dunia global ya. Nah, yang paling berbobot menurut saya kalau kita mau melaksanakan itu yang semuanya terakomodir di situ. Jadi pemerintah daerah mendukung, di pusat mendukung, permintaan pasar misalnya mendukung. Yang kebetulan saya pernah melaksanakan ini ya penyusunan dokumen roadmap SIDA untuk Kabupaten Kota Baru. Kalau Bapak Jaki ini dulu waktu masih beliau peneliti pernah sebagai ketua tim untuk penyusunan SIDA di Kabupaten Tabalong ya Pak Jaki. Nah kalau di Tabalong itu kan ada kalau tidak salah komoditasnya kambing siburta dan tomat. Kebetulan itu yang mungkin fokus dari daerah untuk diselesaikan atau disolusikan permasalahannya. Kalau tomat itu kan pada saat tertentu produksinya sangat besar sehingga bisa tidak terserap di pasar, apalagi pasar-pasar tradisional. Jadi perlu dilakukan ini. Mungkin bobotnya besar karena didukung oleh kepala daerah. Nah, saya sendiri pada waktu itu juga di Kota Baru kita kan menjadikan produk unggulan itu yang memang bisa men-trigger supaya perekonomian daerah itu bisa berkembang gitu. Dan kita menawarkan komoditas yang dikembangkan pada waktu itu adalah udang Paname. Pada waktu itu kepala daerah mendukung untuk pengembangan udang Paname. Tapi setelah kami evaluasi lagi saat ini ternyata beda kepala daerah, beda lagi anunya. Jadi dia lebih mengarahkan ke pariwisata. Tapi kepala daerah yang sekarang gubernur untuk tingkat provinsi, kalau kemarin kan di tingkat kabupaten. Ini untuk udang Paname ini malah akan salah satu program prioritasnya kalau tidak salah dari Dinas Perikanan yang menginformasikan dan dari Bapeda juga akan membangun shrimp estate untuk udang Paname. Berarti kan nantinya akan dikembangkan karena memang peluang pasar, peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu besar sekali Pak. Kalau udang itu kan kebutuhan pasar internasional itu sampai baru terpenuhi sampai 60% saja, berarti masih ada gapnya sekitar 40% yang mungkin kalau kita produksi besar-besaran pun masih tetap terserap oleh pasar dengan dengan ya kelayakannya sangat layak pada waktu, dan dari dukungan dari pusat pun itu sangat besar sebenarnya, tinggal kita di daerah nih dan di masyarakat juga tentunya. Jadi kalau adik-adik nanti melaksanakan kan mana yang bobot paling tinggi? Ya yang memenuhi 6 elemen itu kalau bisa. Sudah ada risetnya. Jangan kita mulai dari nol, karena kalau dari nol itu anggaplah itu tugas dari pemerintah lah kalau yang dari nol. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Bagaimana? Apakah jawabannya terpenuhi? Pertanyaannya terpenuhi maksudnya? Iya baik, terima kasih Bapak. Oke, silahkan berikan lagi tepuk tangan jawaban itu. Ada lagi kawan-kawan pertanyaannya, mumpung sebelum nanti ber-KKN di wilayahnya masing-masing. Ada lagi? Oke, sepertinya Pak kita akan nanti lanjut ke materi berikutnya. Namun sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami dari Penia untuk memberikan merchandise dan juga sertifikat untuk Bapak. Dipersilahkan Bapak untuk kita ke depan. Boleh Pak, langsung. Kami persilakan untuk memberikan tepuk tangan untuk beliau yang telah bersedia memberikan materi pada hari ini. Oke, silakan Pak. Oke, boleh berikan tepuk tangannya.
Oke, kawan-kawan, bagaimana? Masih oke? Oke, siap. Semangat ya. Kita masuk ke materi kedua tentang strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi desa. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Kawan-kawan, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dahulu narasumber kita pada sesi kedua pembekalan hari ini. Beliau adalah Ahmad Zaki Maulana, Sarjana Teknik Magister Sains. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau berada pada jenjang pangkat penata tingkat 1 dengan golongan ruang 3D. Bapak Ahmad Zaki Maulana menyelesaikan studi sarjana teknik di bidang teknik lingkungan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan kemudian meraih gelar Magister Sains di bidang ilmu lingkungan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 1 dekade dalam bidang penelitian dan inovasi. Pada tahun 2010 hingga 2022 beliau mengabdi sebagai peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang kini bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2023, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sejak tahun 2023 hingga saat ini, beliau dipercaya sebagai Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang sangat relevan, beliau akan menyampaikan materi dengan topik strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi desa. Kepada Bapak Ahmad Zaki Maulana, Sarjana Teknik Magister Sains, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh panitia ya, untuk tampilkan. Mungkin ini saya mau nanya dulu, ini rata-rata mahasiswa usianya 22 tahun ya, kira-kira ya? Di atas 20. Enggak, karena saya merasa seusia, mungkin saya berdiri aja Pak, supaya lebih enak. Silakan. Oke. Karena seumuran aja. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk Bapak Zaki. Sebelumnya kawan-kawan di sini mungkin masih semangat aja ya mendengarkan materi, karena mungkin kami waktu jadi mahasiswa Pak, pada saat kegiatan-kegiatan seperti ini kadang-kadang ada rasa gimana ya, ada rasa ngantuk-ngantuk kalau pagi banget gitu loh. Tapi mudah-mudahan kalau di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semuanya semangat, tetap semangat dan tetap ingin terus belajar sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik, semuanya sudah setidaknya mengenal di desanya masing-masing nanti di mana ditempatkan. Jadi di sini ulun diberikan amanah untuk menyampaikan atau untuk sharing informasi terkait strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi desa. Nah, mungkin di next saja. Tadi sedikit banyak ulun sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator tadi, jadi mungkin ulun tidak perlu menyampaikan lagi, apalagi fotonya sing ganalan kayak ini kan bisa ngalih. Next. Oke, jadi bagi adik-adik mahasiswa nantinya yang akan melaksanakan KKN, karena pian-pian seberatan akan ditugaskan di desa-desa yang ada di Kalimantan Selatan. Tadi ulun ada dapat bocoran informasi bahwa ada 2 kabupaten nanti ya, artinya di kabupaten desa-desa di Kabupaten Balangan dan di desa-desa Kabupaten Barito Kuala. Jadi kalau kita mau mendatangi atau melaksanakan sesuatu di tempat baru katakanlah, maka kita harus terlebih dahulu mengenali tempat tersebut. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak canggung, supaya nanti kita juga bisa berperilaku seperti apa ketika kita berada di tempat tersebut. Nah, untuk mengenalkan itu maka kawan-kawan sekalian, kita perlu mengetahui yang namanya indeks desa. Ini awal dulu. Indeks desa ini adalah salah satu parameter keberhasilan pembangunan desa yang dinilai dari 1871 desa yang ada di Kalimantan Selatan. Dulunya indeks desa ini baru diberlakukan di tahun 2025.
tahun-tahun sebelumnya itu namanya Indeks Desa Membangun atau IDM. Nah, bedanya apa? Bedanya sekarang indeks desa itu ada 6 dimensi. Ada dimensi aksesibilitas, dimensi layanan dasar, dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Sebelumnya IDM cuma ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Nah itu bedanya, sekarang tambah banyak lagi dimensinya sehingga apa? Sehingga sebenarnya capaian-capaian yang ada di pemerintahan desa itu akan lebih banyak lagi. Kalau lebih banyak lagi sebenarnya peluang adik-adik sekalian ketika melaksanakan KKN nantinya lebih banyak sebenarnya wawasan untuk apa-apa sih yang mau di program-program yang mau dibikin di sana, inovasi apa yang mau dibikin di sana itu lebih banyak lagi. Nah dari indeks desa ini itu capaiannya akan menghasilkan klasifikasi desa. Klasifikasi desa itu ada 5. Yang paling rendah adalah desa sangat tertinggal, kemudian desa tertinggal, desa berkembang, maju, dan yang paling tinggi adalah desa mandiri. Nah, ini di Kalimantan Selatan pada tahun 2024, alhamdulillah di Kalimantan Selatan itu tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Semuanya langsung dari mandiri, maju dan berkembang. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu untuk Kalimantan Selatan. Nah, rinciannya dari 1871 desa itu 811 desa mandiri, 839 desa maju, dan 221 desa berkembang. Nah ini artinya apa? Kita belum tahu nih nanti penempatan adik-adik sekalian itu di desa mana ya, statusnya apa? Apakah berkembang, apakah maju atau mandiri? Nah next. Nah pentingnya apa? Kita harus mengetahui indeks desa. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan dalam hal ini mungkin kuliah kerja nyata di desa-desa di Kalimantan Selatan, indeks desa nanti akan sangat mempengaruhi karakteristik masyarakatnya. Tadi mungkin Pak M. Nur sudah sedikit menjelaskan ngalih kalau kita berurusan dengan masyarakat desa, terutama desa-desa yang statusnya mungkin kalau dulu status tertinggal dan sangat tertinggal itu mungkin agak ngalih, mungkin tidak melek informasi, tidak melek teknologi, dan tidak melek inovasi. Nah oleh karena itu kita harus tahu dahulu bagaimana sih karakteristik masyarakat ketika ada di desa berkembang. Nah ini mungkin bisa dilihat, kita bisa bahas satu-satu. Nah kalau di desa berkembang itu biasanya akses layanan dasar terbatas, kemudian ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah. Kemudian infrastruktur dasar belum memadai, penghasilan rendah, dan modal sosial masih lemah. Nah ini mungkin ulun rangkum aja, ringkas saja, berdasarkan pengalaman kami ketika kita melaksanakan pembinaan, pelatihan kepada kawan-kawan yang ada di desa. Ini status ini sangat mempengaruhi dari hal ketergantungan terhadap pemerintah. Jadi berapapun program dan kegiatan fasilitas yang diberikan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, mereka selalu cenderung cenderung masih merasa kurang. Kenapa masih merasa kurang? Karena yang diharapkan atau tanda kutip yang diharapkan sebagai bantuan adalah berupa materi, baik itu berupa barang, berupa uang, seperti itu. Jadi kalau berupanya pelatihan-pelatihan atau peningkatan skill itu mungkin mereka masih merasa belum cukup lah seperti itu. Nah ini juga warning bagi kawan-kawan atau adik-adik semua yang nanti melaksanakan KKN yang misalnya status desanya status desa berkembang. Jadi tahap awal ketika kita disebar ke desa, tanyain dulu ini status desanya apa. Nah kalau sudah tahu oh ternyata desanya mandiri, nah mungkin agak lebih ringan nanti tugas kawan-kawan sekalian yang ada di situ. Tapi kalau status desanya misalnya desa berkembang, nah ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Artinya misalnya sudah ada nih di benak kawan-kawan sekalian, saya mau bikin program peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK misalnya, atau saya mau bikin program pelatihan pengentasan penyakit. Tadi dari kesehatan masyarakat itu banyak itu sanitarian tersebar di desa-desa. Saya ingin menciptakan program kegiatan. Kalau semua program itu berbasis penyuluhan, itu kadang-kadang lah, ini berdasarkan pengalaman kami bukan berdasarkan riset, itu kadang-kadang mereka masih belum cukup.
Kecuali pian langsung misalnya, oh saya ingin mengadakan atau membangun jamban misalnya. Berurunan kawan-kawan sekelompok KKN, saya ingin berurunan membangun jamban. Nah itu baru nanti diapresiasi. Makanya tadi saya sedikit menyinggung, tadi ada pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana sih membuat program yang berbobot? Itu ya tadi ya. Program berbobot atau tidak itu sifatnya subjektif. Perspektifnya itu berdasarkan perspektif masyarakat itu sendiri. Objektif menurut kita misalnya nih, menurut pemerintah daerah, oh itu sudah bagus berbobot ini. Pengentasan stunting dan sebagainya menurut kita itu berbobot karena sesuai dengan arahan dari aturan, arahan dari kementerian, arahan dari pemerintah. Tapi menurut masyarakat itu enggak misalnya. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah masalah pun itu subjektif. Karena masalah itu kalau kita sering mendengar itu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi masalah. Harapan masyarakat biasanya tinggi. Oh nanti kalau ada kawan-kawan mahasiswa datang, kita akan dibantu A, B, C, D, E. Ternyata kawan-kawan mahasiswa cuma membantu A aja, B aja. Itu tetap akan jadi masalah. Nah oleh karena itu strategi yang paling baik adalah paling pertama kenali status desanya, kenali karakteristik masyarakatnya, kemudian tanya problematikanya apa. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian karakteristik yang kedua desa maju ini mungkin hampir sama tapi dari sisi pendapatan masyarakatnya lebih stabil. Kalau kita melihatnya lebih ke situ, kemudian biasanya sudah mulai ada unsur-unsur inovasi dan teknologi sudah mulai masuk walaupun belum secara menyeluruh ke seluruh desa atau ke seluruh masyarakatnya. Nah kalau sudah desa mandiri, wah ini sudah enak Bapak Ibu. Kalau sudah desa mandiri, ulun ambil contoh di desa Sungai Rangas di Kabupaten Banjar. Itu sekarang desa tersebut itu sudah rutin didatangi mahasiswa dari ULM. Artinya seluruh kegiatan-kegiatan yang berbasis inovasi banyak. Ternyata Pak, ternyata pembakalnya sudah mengadakan kerjasama. Nah itu berarti pembakalnya lebih inovatif lagi, sudah mengadakan kerjasama dengan ULM sehingga ketika ada produk di sana itu kalau nggak salah produk-produk pertanian. Jadi semua limbah-limbah padi mulai dari sekamnya, kemudian dari pupuknya dan sebagainya itu semuanya dijadikan hal-hal yang memang bernilai komersil. Bank sampahnya sudah bisa menghasilkan. Kemudian dari aktivitas anak-anak sekolahnya mereka sudah ada namanya 5 menit bersih-bersih. Jadi setiap habis azan maghrib, subuh dan seluruhnya sholat 5 waktu itu habis azan mereka 5 menit setelah azan selalu melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Nah itu salah satu kegiatan yang kami rasa cukup inovatif. Jadi mindset kita di sini inovasi itu tidak selalu serta-merta digital, ada inovasi non digital. Teknologi tidak serta-merta juga suatu alat, tapi bisa juga kita teknologi tidak serta-merta kita menghasilkan alat, tapi bisa juga kita mengembangkan alat. Oleh karena itu, jadi jangan terpaku ketika kita misalnya turun ke lapangan, melihat desanya seperti ini, mindset kita bikin aplikasi apa ABCD, nggak usah juga seperti itu. Kita yang penting bikin suatu program yang memang bisa langsung menusuk ke inti permasalahan yang ada di desa tersebut. Intinya seperti itu. Mungkin next. Nah, untuk mencapai indeks desa tadi sebenarnya kawan-kawan sekalian perlu tahu juga bahwa desa itu punya kekuatan, punya dibekali beberapa kewenangan sehingga mereka bisa secara mandiri membangun desanya sebenarnya. Nah itu di sini ada kekuatan yang pertama, mereka punya yang namanya dana desa. Dana desa ini adalah memang kalau kawan-kawan sekalian sudah tidak asing lagi, itu adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah pusat langsung kepada desanya. Kemudian ada namanya alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini bersumber dari APBD-nya kabupaten. Jadi setiap kabupaten memang mengalokasikan anggaran itu untuk diserahkan ke desa-desanya. Kemudian ada bagian hasil dari pajak daerah retribusi, kemudian ada dari bantuan keuangan dari APBD provinsi. Nah, bantuan keuangan dari APBD provinsi itu baru akan dilaksanakan di tahun 2025. Jadi tahun-tahun sebelumnya
poin itu nggak ada, kecuali di Provinsi Bali. Kayaknya di Indonesia itu yang baru melaksanakan bantuan keuangan karena namanya BKK, Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa. Nah itu insya Allah di 2025 itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Kemudian bantuan keuangan dari APBD kabupaten kota. Nah setahu data kami ini juga belum ada di kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada pendapat lain-lain yang mungkin dihasilkan dari unit-unit usaha yang ada di desa. Nah kemudian yang paling penting di sini apa? Di sini ada yang namanya kewenangan lokal desa. Apa itu kewenangan lokal desa? Artinya singkatnya gini, sebenarnya para pembakal, para kepala desa itu diberikan kewenangan yang cukup fleksibel sebenarnya, yang cukup fleksibel itu untuk mengelola setiap anggaran, setiap keuangan yang ada di desanya untuk kepentingan pembangunan desa itu sendiri. Nah, cuma kadang-kadang seperti kalau kita sering menyaksikan medsos, banyak temuan-temuan pembakal itu karena mereka memang diberikan kewenangan, tapi kadang-kadang tidak disertai dengan peningkatan kapasitas kepala desanya itu sendiri. Nah, itu sebenarnya tugas kami, tugas PMD provinsi, tugas PMD kabupaten, dan tugas dari Kementerian Desa. Makanya setiap tahun kita selalu ada program peningkatan kapasitas desa atau P3PD itu untuk membekali para kepala desa ini sekira mereka dalam hal melaksanakan atau memanfaatkan alokasi anggaran desa itu sesuai tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah itu untuk menghindari beberapa kali temuan-temuan pembakal yang tanda kutip mungkin adanya penyelewengan dana desa. Oke, next. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa secara normatif ini ulun mengutip dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Jadi yang kita lakukan dalam hal memberdayakan itu banyak. Mendampingi sudah, misalnya lah, memberikan fasilitas pelatihan dan peningkatan kapasitas sudah, bahkan memberikan bantuan-bantuan semacam hibah itu sudah juga. Nah cuma masalah tiap tahunnya tetap sama, artinya banyak masyarakat-masyarakat yang ada di desa itu mereka masih merasa belum adanya kontribusi yang signifikan dari pemerintah daerah, padahal dana desa, program dana desa dari Presiden Jokowi pada saat itu sudah salah satu juga bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa. Kemudian ada aturan muncul alokasi dana desa, itu bentuk keperhatian para bupati dan gubernur untuk desa. Sampai terakhir kami melaksanakan bantuan-bantuan hibah, baik itu hibah barang maupun hibah uang, itu juga salah satu bentuk fasilitasi dan kepedulian terhadap pembangunan desa. Tapi yang namanya masyarakat yang harus diberdayakan itu sifatnya dinamis. Sudah diberdayakan dalam satu aspek, mungkin di tahun berikutnya perlu lagi diberdayakan untuk aspek lainnya. Nah, oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian juga dari kawan-kawan semua nanti yang ketika melaksanakan KKN, bagaimana sih cara yang paling bahasanya paling jitu lah untuk memberdayakan masyarakat desa yang menjadi tempat atau desa tujuannya. Next. Nah, bentuk pemberdayaan masyarakat desa ini perlu dilihat, ini yang masih sesuai dengan undang-undang tadi. Bentuk pemberdayaan satunya adalah penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kemajuan desa. Jadi nanti bisa dilihat apakah di desa tersebut sudah ada namanya penerapan teknologi tepat gunanya atau belum. Bisa dilihat dia punya kelembagaan yang namanya Posyantek atau tidak. Kemudian peningkatan kualitas pemerintahan desa. Nah, peningkatan kualitas pemerintahan desa itu biasanya memang program-program tadi yang sudah ulun sampaikan, semacam pelatihan-pelatihan dan juga pembekalan-pembekalan terkait dengan
perkembangan desa itu sendiri, karena desa itu setiap tahun ada evaluasinya dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, bahkan ada lombanya dan akan ada apresiasi dan penghargaan. Kemudian penguatan kapasitas kelembagaan atau lembaga kemasyarakatan desa. Tadi Ulun sampaikan, di desa ketika misalnya kita ke desa ada nggak dia posyanteknya? Karena ini sebenarnya kata kuncinya kalau kita bicara inovasi, maka setelah tadi kita mengenali status desa, kemudian indeks desanya seperti apa, kita harus tanya dia punya nggak yang namanya posyantek, pos pelayanan teknologi. Kalau misalnya adik-adik sekalian dapat di desa yang statusnya berkembang, Ulun jamin nggak ada. Tapi kalau misalnya dapat di daerah yang statusnya maju atau mandiri, kemungkinan besar ada. Nah kalau memang desanya nanti ada posyanteknya, maka lebih mudah lagi karena semua yang kaitannya dengan program-program inovasi dan penerapan teknologi itu ada di posyantek desa namanya. Oke, next. Nah, implementasi yang telah kami lakukan di pemerintah daerah dalam hal ini PMD provinsi, tadi satu sudah ada. Ada program yang namanya percepatan pembangunan pemerintahan desa atau P3PD. Ini adalah program dari Kementerian Dalam Negeri yang diinstruksikan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya apa? Tujuannya membekali seluruh aparatur pemerintah desa sehingga mereka bisa mumpuni dari sisi kapasitasnya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kemudian ada training of trainer atau master of trainer. Ini mungkin kami juga sebagai peserta itu, saya bawa kawan juga, Bapak Haji Rudi, itu mereka salah satu juga TOT namanya, training of trainer. Untuk apa tugasnya? Untuk tugasnya nanti membekali kawan-kawan yang ada di kabupaten, kecamatan dan di desa, sehingga semua unsur-unsur yang tugasnya mendampingi atau memberikan fasilitas kepada desa itu nanti mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sama. Ini programnya sama tadi, programnya dari Kementerian Dalam Negeri dan juga sebagian ada dari Kementerian Desa. Kemudian pelatihan dan bimbingan teknis ini sudah sering, rata-rata kalau di dinas-dinas pasti kawan-kawan sekalian pasti sering melihat adanya program-program pelatihan, bimbingan teknis, ini program rutin. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Karena memang dari 1871 desa cukup banyak sebenarnya. Kita memang tidak bisa memberikan fasilitasi kepada seluruh desa yang ada di Kalimantan Selatan, tapi kita bisa menggunakan cara difusi pengetahuan, kemudian transfer pengetahuan kepada misalnya tokoh-tokoh masyarakat, ketua kelompok masyarakat, bahkan juga untuk level yang lebih di bawah, misalnya para aktivis-aktivis penggerak lingkungan misalnya. Kemudian ada lomba dan apresiasi, ini adalah wahana motivasi dan juga pemberian penghargaan sebenarnya kepada kawan-kawan kita yang ada di desa, baik itu dari aparaturnya maupun lembaga kemasyarakatan desanya. Ini salah satu cara kita juga memberikan apresiasi untuk mereka yang memang ada komitmen dalam percepatan pembangunan desa. Kemudian yang terakhir bantuan atau hibah, ini yang telah kami sampaikan. Bantuan dan hibah pun telah dilaksanakan bagi desa-desa yang memang secara potensinya itu tinggi, tapi memang mereka dalam hal pemanfaatan atau mungkin keterbatasan anggaran pun mungkin ada di sana. Tetap akan ada penilaian dan juga komitmen ketika kita melaksanakan bantuan atau hibah. Oke, next. Nah, karena tadi judulnya adalah strategi pemberdayaan, jadi kan kawan-kawan sekalian tadi sudah sedikit banyaknya tahu memberdayakan itu seperti apa, kemudian outputnya nanti seperti apa. Nah, sekarang kita berbasis potensi dan produk lokal desa. Tadi Pak Emnor ya, narasumber sebelumnya mungkin sudah banyak kasih produk unggulan daerah. Nah, ini ulun merangkum aja, nanti kalau misalnya kawan-kawan sekalian pingin data yang detail produk unggulan tingkat desa itu ada, cuma kadang mungkin ulun sampaikan karena banyak betul tuh sampai 1871. Cuma sudah ulun rangkum dominannya yang ada di Kalimantan Selatan.
itu terdiri dari olahan pertanian, olahan perkebunan, olahan hutan, laut, air tawar, peternakan, dan sektor pariwisata. Nah, kalau jumlah produk unggulan desanya ini sudah bisa dilihat, tapi ini adalah data yang setiap hari dikumpulkan. Ini ada yang nol masih Hulu Sungai Tengah ya, Pak Rudi ya. Artinya dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahun ini memang belum mengumpul data produk unggulan desanya. Nah, kenapa kita harus selalu mensinergikan antara inovasi, kemudian pemberdayaan berbasis potensi? Karena memang arahannya tadi, kalau arahan ada elemen-elemen kebijakan inovasinya tuh banyak. Kita selalu dituntut untuk bagaimana sih melihat potensi desa itu, kemudian kita mengembangkannya seperti apa. Karena muaranya cuma satu. Muaranya dari semuanya ini adalah kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Itu aja. Buktinya apa? Nanti inovasi itu berhasil atau tidak, dilihat saja perputaran atau usaha ekonomi yang ada di desa. Melihatnya di mana? Di BUMDesnya, di koperasi desanya. Kalau koperasi desa ini baru terbentuk 2025, berarti BUMDes saja. Kemudian dari UMKM yang ada di desa, mereka bagus atau setiap pemanfaatan sumber daya alam atau potensi yang ada di desa di Kalimantan Selatan itu harus melalui penerapan atau menggunakan prinsip-prinsip teknologi tepat guna. Nah, nanti ini panjang lagi karena kami juga mengalami kesulitan. Apa itu TTG, apa itu teknologi industri? Atau teknologi di desa itu masuknya TTG apa teknologi industri? Nah, itu nanti kalau kita materi selanjutnya nanti agak panjang lagi karena memang kalau simpelnya gini, kalau teknologi tepat guna, segala inovasi atau penciptaan alat teknologi tepat guna itu secara langsung ada korelasi terhadap penyelesaian masalah yang ada di desa. Kemudian kalau misalnya nih desa ini nggak punya masalah misalnya, dianggap nggak punya masalah, maka TTG ini fungsinya atau pemanfaatan potensi ini fungsinya adalah untuk percepatan pembangunan. Dalam hal ini kalau kawan-kawan di pemerintahan desa, percepatan kenaikan status desa. Makanya kita tadi Ulun sampaikan bahwa di 2022 kita masih punya angka 1000-an desa tertinggal, tapi di 2024 itu sudah hilang sama sekali desa tertinggalnya. Artinya apa? Artinya ada memang pembekalan terhadap pemanfaatan potensi desa ini berbasis unsur-unsur inovasi dan TTG sehingga memang mereka tepat sasaran. Kalau mereka masalahnya nggak ada, maka mereka akan mengalami akselerasi terhadap pembangunan desa itu sendiri. Nah, kemudian hasil pengembangannya dalam kepentingan usaha peningkatan ekonomi masyarakat, tadi Ulun sampaikan bahwa bisa dilihat dari BUMDesnya, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesma itu BUMDes Bersama, atau Koperasi Desa. Nah, Koperasi Desa itu adalah program presiden kita yang baru, Pak Prabowo yang baru dibentuk di 2025. Dan Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan peringkat ke-6 sudah 100% mendirikan koperasi merah putih, koperasi desa. Oke, next. Nah, itu ada pertanyaan tuh, tapi apakah prakteknya memang sudah seperti itu? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kalau beberapa desa yang kami kami fasilitasi memang tidak ideal seperti itu. Artinya hampir banyak juga desa-desa yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa sentuhan TTG. Nah, itu PR kami juga, PR kami. Kemudian kita di sini juga harus berkewajiban melaksanakan penguatan kelembagaannya. Tadi Ulun menyampaikan bahwa setiap desa itu idealnya harus punya namanya pos pelayanan teknologi atau yang namanya Posyantek. Nah, tapi kita melihat bahwa kita pun belum optimal. Kenapa? Karena sejak Ulun menjabat di PMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 itu jumlah Posyantek sekitar 600-an pokoknya. Sekarang di data 2025 awal di Januari itu baru 911. Walaupun secara angka ada kenaikan yang cukup tinggi, tapi kalau dilihat dari persentase jumlah desa 1871, kemudian Posyanteknya baru 900-an, itu ya boleh dikatakan belum separuh atau separuh lah, baru separuh dari jumlah desa yang ada di Kalimantan Selatan. Artinya apa? Artinya banyak desa-desa yang memang sama sekali belum berkeinginan atau belum berkomitmen untuk membentuk namanya Posyantek.
Padahal secara aturan mulai dari undang-undang desa, Permendes sampai juga dengan eh, Pergub mungkin yang akan kita usulkan, itu semuanya kita arahkan untuk setiap desa minimal punya satu posyantek desa. Harapannya apa? Harapannya kiranya nanti setiap desa itu bisa segera fokus terhadap pemanfaatan unsur inovasi dan teknologi kepada setiap adanya program-program dan kegiatan desa di Kalimantan Selatan. Nah, ini klasifikasi permasalahannya. Setiap desa itu memiliki potensi dan keberagaman sumber daya alamnya masing-masing, ya kan? Nah, cuma memanfaatkannya masih belum bisa terkoordinir atau bisa dilaksanakan berdasarkan aturan. Ini jadi masalah juga. Kemudian status desa sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang dalam pemanfaatan potensi desa. Misalnya nih, di desa Mandiri punya potensi desa di sektor perikanan. Di desa yang statusnya tadi berkembang sama punya potensi desa perikanan. Tapi nanti cara pandangnya berbeda. Cara mengemasnya pun berbeda. Cara untuk berinovasinya pun berbeda. Makanya tadi Ulun sampaikan status desa sangat mempengaruhi buhan pian kena ke desa untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang sifatnya inovatif dan mungkin juga sifatnya itu untuk memberikan kontribusi terhadap desa itu sendiri. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Kemudian tidak semua desa memiliki LKD di bidang penerapan TTG. Tadi Ulun sampaikan tidak semuanya memiliki posyantek. Kemudian status desa yang lebih rendah cenderung mengandalkan bantuan praktis dibanding peningkatan skill. Nah, jadi tadi kan Ulun sampaikan bahwa kalau desa-desa itu misalnya sifatnya tuh statusnya lebih rendah, mereka tuh lebih pengen dimanjakan oleh bantuan-bantuan praktis. Bantuan misalnya bikin sanitasi, bikin drainase, bikin jamban. Daripada misalnya kita bikin pelatihan untuk caranya tukang membangun jamban. Nah, itu. Padahal kan sebenarnya lebih bermanfaat memberikan pelatihan kepada masyarakat itu supaya mereka bisa bersuadaya, dilajari caranya membuat jamban. Sebenarnya kan kalau kita lebih bagus seperti itu. Tapi untuk desa-desa yang statusnya ke bawah, mereka lebih baik daripada ngalih-ngalih mengajari orang baik bangunakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kaitannya nanti ada program-program apa, nah, itu menjadi pertimbangan. Kemudian sinergitas antara unit usaha dengan LKD dalam pemanfaatan potensi desa masih belum optimal. Tadi Ulun sampaikan data di Kalimantan Selatan itu banyak juga BUMDesa yang ada di desa itu aktif. Mereka memang ada yang kategorinya sudah mandiri juga, ada yang memang lebih berkembang. Tapi di antara BUMDesa itu belum tentu ada juga campur tangan lembaga kemasyarakatan desa. Nah, ini bedanya apa adik-adik sekalian? BUMDes itu adalah jadi kalau BUMDes itu adalah unit usahanya. Jadi kalau kita punya anggaplah kita punya rumah tangga, tempat tinggal. Kita punya tempat tinggal, itu di depannya kita bangun kios. Kita bangun kios buat berusaha. Nah, itu tempat tinggal kita itu umpamanya itu desa, kios di muka rumah itu adalah BUMDesnya. Lalu LKD, lembaga kelompok masyarakat desa itu apa? Nah, di dalam rumah tinggal itu kita punya saudara-saudara pedingsanakan. Kemudian pedingsanakan ini mengolahkan jajanan, makan minum. Nah, itu kelompok-kelompoknya. Nah, nanti yang menjualkan siapa? Ya BUMDesnya. Seperti itu. Jadi BUMDes itu unit usahanya, lembaga LKD-nya, lembaga kelompok masyarakat, itu adalah kumpulan masyarakat yang memang mereka bergerak di bidang tertentu. Nah, contoh LKD itu ya kayak Karang Taruna, ibu-ibu PKK, Posyandu, kemudian ada organisasi kepemudaan, kemudian tadi ada posyantek. Jadi mereka semuanya berkumpul dalam satu kelompok untuk mengembangkan bidang-bidang tertentu sesuai dengan passion mereka masing-masing. Itu namanya LKD. Nah, yang jadi masalah
antara kelompoknya dengan unit usaha tadi, artinya antara rumah kita dengan kios di muka rumah itu masih belum ada sinergi. Jadi kios ini bisa jadi menjualkan ambon orang misalnya kan, bukan menjual barang-barang yang hasil dari rumah kita sendiri. Nah itu yang jadi masalah kita saat ini yang ada di desa. Nah kemudian dari 1871 desa di Kalimantan Selatan yang memang merupakan jumlah desa yang banyak, itu fasilitasi desa belum bisa kita laksanakan secara langsung dan maksimal. Makanya strategi yang dilaksanakan pemerintah daerah itu ya biasanya membekali kawan-kawan pembakal, membekali kawan-kawan pendamping desa, membekali kawan-kawan tenaga ahli, membekali kawan-kawan ketua kelompok masyarakat. Karena kita kadangkala langsung mendatangi seluruh desa dan membekali seluruh masyarakat desa yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, next. Nah, ini agak banyak nih. Strategi pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang pertama, tadi Ulun sampaikan kita petakan dulu kondisi masyarakat desa, kemudian mengkorelasikan status desa, potensi desa, kemudian potensi bencana dan karakteristik masyarakatnya. Ini Ulun selipkan ada yang namanya bencana. Kenapa? Karena sekarang unsur-unsur aspek kebencanaan ini menjadi bobot penting dalam penilaian indeks desa tadi. Kadang-kadang kalau misalnya desa itu yang memang secara frekuensi kejadian bencananya itu tinggi, maka dia juga akan berdampak pada cara pandang, cara berpikir untuk masyarakatnya untuk melaksanakan inovasi. Sebagai contoh, mungkin kita di sini semua tidak ada yang menyangka, Ulun pun tidak menyangka ketika melaksanakan lomba teknologi tepat guna, Ulun bikinkan tema mitigasi bencana. Secara kita berpikir, kadang mungkin kawan-kawan di desa ini bisa menciptakan alat-alat canggih terkait kebencanaan. Ternyata apa? Ternyata setelah peserta-peserta lomba itu mempresentasikan dan juga membawa hasil-hasil teknologi tepat gunanya, banyak. Juara satu itu adalah menciptakan alat pendeteksi kebakaran. Jadi dari kebakaran panasnya bisa masuk langsung terkoneksi dengan kawan-kawan di BPBD dan langsung masuk ke seluler, dalam hal ini WhatsApp misalnya kan. Jadi info kebakaran langsung bisa diakses dari desa sampai ke BPBD dan juga bisa sampai langsung ke Basarnas. Nah ini teknologi luar biasa. Penciptanya orang-orang di desa, bukan orang-orang yang ada di perguruan tinggi, bukan, itu mereka masyarakat desa. Kemudian ada juga yang menciptakan deteksi dini kejadian banjir. 3 bahasa ketika air naik misalnya. Ketika air naik langsung ada peringatan di seluruh kampung di desa itu di tanah laut. Itu ada 3 bahasa, bahasa Banjar, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena mungkin di sana ada orang Jawa, transmigran Jawa banyak, ada orang Banjar, ada juga mungkin yang tidak bisa mengerti keduanya, ada bahasa Indonesia. Nah ini sebenarnya salah satu karya-karya yang munculnya darurat. Daruratnya apa? Ternyata karena darurat memang di desa mereka itu potensi bencananya cukup besar. Nah, inovasi-inovasi seperti ini tidak akan kita temui di desa-desa yang memang tidak terlalu ada bencana. Memang potensi bencana itu pasti ada di seluruh desa, tapi frekuensinya, tingkat keseringan kejadian bencananya itulah yang membedakan. Kemudian strategi yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kesadaran masyarakat. Nah ini normatif tadi yang sudah kita sampaikan melalui beberapa pelatihan dan juga diklat-diklat. Kemudian memperkuat organisasi lokal maupun organisasi lokal agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa. Nah ini kami perlu sampaikan bahwa di desa itu ternyata banyak kelompok masyarakat lokal, banyak perpanjangan tangan dari pemerintah. Tadi Ulun sampaikan kalau untuk kawan-kawan kesehatan mereka di desa itu punya yang namanya sanitarian, punya namanya kesling, pokoknya kelompok-kelompok yang memang urusannya terkait masalah kesehatan lingkungan masyarakat. Kemudian dari BPBD mereka punya yang namanya kelompok keluarga tangguh bencana. Dari kami, dari masalah inovasi, kita punya perpanjangan tangan pos pelayanan teknologi tepat guna. Kemudian dari Kementerian Desa punya namanya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa adanya di desa, pendamping desa adanya di kecamatan. Cuma yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kelompok-kelompok
militan-militan yang tersebar di lapangan ini tidak saling paham dan tidak saling berkoordinasi. Nah, harapannya siapa tahu kawan-kawan yang terjun KKN bisa mengidentifikasi itu, oh ternyata di sini ada kelompok masyarakat inovasi, oh ini ada sanitarian, oh ini ada kelompok bencana. Dikolaborasikan saja dalam satu program misalnya, sehingga ini mereka semua bisa bekerja sama dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di pemerintahan desa dalam suatu kegiatan yang besar. Karena biasanya kegiatan-kegiatan mereka itu kurang lebih aja sama aja, tapi karena ada saling berkoordinasi tadi, seakan-akan lepas, ini berjalan sendiri, bencana berjalan sendiri, kesehatan berjalan sendiri, padahal sebenarnya ujungnya sebenarnya sama. Bisa dirasakan pada saat COVID kemarin, sebenarnya program-programnya sama semua, dari kesehatan sama, dari inovasi sama, dari dinas sosial sama, dari bencana sama. Tapi mereka berdasarkan arahan dari dinas-dinasnya masing-masing, tanpa adanya kolaborasi dan juga koordinasi yang ada di bawah, jadi seakan-akan ada inefisiensi di situ. Nah, mungkin siapa tahu kalau dengan kawan-kawan mahasiswa KKN bisa mengefisiensikan kegiatannya ada di desa, nah itu cukup berbobot kalau menurut kami. Asal dia bisa menyelesaikan langsung ke akar permasalahan. Kemudian menggalakkan atraksi lingkungan dan penguatan regulasi pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dan khususon persampahan sekarang menjadi perhatian utama baik dari tingkat kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan sampai ke Kementerian Lingkungan. Ini kalau kawan-kawan sekalian bisa menerapkan program yang bisa berkontribusi terhadap atraksi lingkungan, ini bobotnya tinggi. Mau ada masalah atau nggak ada masalah, karena kalau kita bicara masalah lingkungan dan persampahan seluruhnya akan jadi seluruhnya itu sebenarnya problem masalah atau berpotensi masalah. Cuma kadang-kadang masyarakat itu masih ya sudah, kadang-kadang di Banjarmasin kita datang, oh ini lingkungannya berbau, itu bukan masalah buat kami biasa aja sudah dengan bau misalnya. Oh ini lingkungannya ini banjir, oh itu bukan masalah buat kami, itu genangan aja lain banjir misalnya. Nah, oleh karena itu perspektif atau paradigma seperti itu yang harus mungkin dibaiki secara bertahap. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan, atraksi lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan ini memiliki bobot yang tinggi dalam capaian kami, kalau di kami dalam capaian indeks desa. Kemudian komitmennya dalam bentuk regulasi. Ada nggak di desa tersebut regulasi tentang lingkungan? Ada nggak edaran-edaran dari pembakal untuk misalnya mengadakan gotong royong, mengadakan aksi bersih-bersih misalnya. Kemudian ada nggak juga edaran dari pembakal untuk misalnya merencanakan atau membuat program dan kegiatan yang bersumber dari APBDes tadi khusus untuk masalah lingkungan. Nah ini mungkin kita sudah cukup banyak juga melakukan intervensi kepada pembakal, tapi realisasinya belum bisa kita pantau semuanya, tapi sudah kita sampaikan bahwa saat ini masalah lingkungan dan persampahan menjadi fokus utama pemerintah, sehingga dalam APBDes itu perlu juga dilihat, oh ternyata dari perencanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran desa, itu ada nih program-program terkait masalah persampahan dan lingkungan. Apalagi sekarang masalah pemberdayaan energi terbarukan dan juga masalah lingkungan itu menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2025. Nah ini juga nanti adik-adik sekalian juga perlu lagi nih searching lagi, ambil di Google panduannya, bunyinya prioritas penggunaan dana desa tahun 2025, karena setiap tahun beda prioritasnya. Jadi 2025 itu kalau nggak salah ada 6, ada pengentasan stunting, masalah MBG tadi, kemudian ada pembangunan sarana-prasarana perdesaan, ada pemberdayaan partisipasi masyarakat, ada energi terbarukan dan lingkungan, dan yang terakhir ada masalah kebencanaan. Nah ini kan bisa jadi pegangan, Pak, kami ingin bikin program ini, seharusnya ada nih, ini kan ada prioritas dana desa, jadi seharusnya ini bisa didukung. Nah seperti itu fungsinya kita mengetahui atau kita membaca prioritas penggunaan dana desa. Next. Sudah manggah. Nah ini tadi kemudian pemanfaatan teknologi dan inovasi desa dalam setiap praktek pemanfaatan potensi desa. Tadi ini sudah kita terapkan juga, itu dibuktikan dengan pembentukan Posyantek tadi. Kemudian apresiasi dan penghargaan bagi program pemberdayaan masyarakat yang inovatif dalam pemanfaatan potensi desa.
Kita banyak sekali Bapak Ibu sekalian, baik dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan dari kementerian, itu banyak sekali program-program penghargaan dan pemberian hadiah. Hadiahnya bisa berupa uang, bisa juga berupa kegiatan, itu yang memang dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu sebenarnya desa-desa ini sebenarnya sudah banyak dimotivasi, difasilitasi, didukung supaya bagaimana mereka bisa memberdayakan masyarakatnya dalam pembangunan pemerintahan desanya itu, sehingga status desanya bisa lebih baik. Itu sudah banyak sekali intervensi dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk desa-desa yang ada terutama di Kalimantan Selatan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian terakhir, sinergitas kolaborasi kemitraan antara semua unsur masyarakat desa dengan para pendamping kelompok lintas sektor. Nah, kelompok lintas sektor tadi yang ulun sampaikan, dari BPBD ada perpanjangan tangan, dari Dinas Sosial ada perpanjangan tangan, dari Dinas Kesehatan ada, dari PMD ada. Nah ini tapi mereka semua nggak saling kenal kalau di bawah. Oleh karena itu ini perlu ditingkatkan lagi dan juga ditambah unsur perguruan tinggi. Tadi ulun sedikit menyampaikan juga ke kawan-kawan di UMB bahwa kami baru akan memulai, mungkin sudah terlambat, tapi daripada enggak sama sekali, jadi kami akan memulai membuka kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi. Nah, kemarin kami baru melaksanakan inovasi program di PMD dalam bentuk namanya Klaster Inovasi Desa. Fungsinya apa? Fungsinya nih semua orang-orang yang tadi nih, lembaga-lembaga yang tadi tidak berkolaborasi, itu mulai sekarang kita kolaborasikan, sinergikan di bawah, di samping kita memanfaatkan sumber daya masing-masing. PMD sumber dayanya apa? Sumber daya keuangannya misalnya bisa memberikan bantuan, sumber daya keuangannya bisa memberikan pelatihan terkait kapasitas aparaturnya. Nah nanti dari BPBD punya sumber daya apa? Mereka punya khusus pelatihan untuk supaya seluruh perangkat desa ini paham dan sadar akan kebencanaan, sehingga mungkin mereka punya skill penanganan bencana dini seperti apa. Nah hal-hal seperti itu mulai kita bikinkan dalam tajuk Klaster Inovasi Desa. Next. Habis kayaknya ya. Nah, jadi mungkin itu dulu yang bisa ulun sampaikan. Harapan ulun ada respon maupun ada pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa, karena dari situlah nanti kita membuktikan diri bahwa kita ini mahasiswa sebagai embrio cikal bakal para aktor-aktor pembangunan daerah. Mudah-mudahan bisa di daerah kita masing-masing. Itu dilihatnya dari sekarang. Kalau kita kritis terhadap suatu masalah, maka mungkin di kedepannya harapannya kita bisa mengimplementasikan kekritisan kita dalam bentuk program dan kegiatan dengan level yang lebih tinggi. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk Bapak Zaki ya. Boleh panggil Zaki. Oke kawan-kawan, kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi kawan-kawan angkat tangan jika ingin bertanya. Sebutkan nama dan juga dari fakultas dan program studi apa. Dipersilahkan. Oke, yang di atas boleh. Kami di posisi itu. Jadi salah satu desa meminta materi kepada para mahasiswa, yaitu meminta tandon air Pak, yang dimana biaya sendiri dari para mahasiswa Pak. Seandainya kami ada bantuan biaya dari kampus ataupun hibah untuk program kerja, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan tersebut. Jadi apa yang harus kami tindak lanjuti untuk menghadapi permasalahan tersebut Pak? Sedangkan untuk menolak kami tidak enak, tapi untuk mewujudkannya pun kami susah Pak. Mungkin ini menjadi jawaban kalau seandainya kelompok saya ataupun kelompok teman-teman yang lain kalau ada di posisi ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ulun jawab dulu aja lah, timbang lupa. Tandon desa tadi ya? Tandon desa. Okay. Intinya ataupun yang lain Pak. Hah? Ataupun minta materi yang lain. Intinya singkatnya itu ada permohonan dari desa, tapi secara kemampuan dari mahasiswa tidak memadai gitu ya. Artinya memohon materi apapun, tapi mungkin ada bantuan dari atau ada anggaran dari kampus, tapi tidak memadai untuk itu. Nah tadi seperti yang ulun sampaikan bahwa sebenarnya hal-hal seperti itu mereka punya namanya program dan kegiatan desa. Makanya yang paling pertama, misalnya Mbak siapa tadi?
Mbak Nova. Mbak Nova ketika mendatangi desa pertama tadi kan Ulun sampaikan kisi-kisinya, kenali indeks desanya, kemudian datangi misalnya kawan-kawan di Bagu dengan mereka, kemudian yang tadi ada tidak posyanteknya, kalau tidak ada posyantek ada nggak inovator yang ada di situ, kumpulkan dulu di situ, baru dilihat ini ada nggak program-program misalnya, yang misalnya tidak terakomodir di desa misalnya. Kemudian pian sampaikan seperti itu bahwa kami bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Jadi gini, sebenarnya kita tidak bisa memaksakan desa semua bisa menerima keterbatasan kita gitu ya. Jadi dengan keterbatasan kita harus bisa melihat celah peluang. Artinya bahwa di situ banyak sebenarnya ada kelompok-kelompok kerja yang tersebar di desa itu bisa melaksanakan program dan kegiatan yang tidak terakomodir oleh APBDes. Nah kemudian Pian juga harus temui pendamping desanya. Nah kemudian setelah kita kalkulasikan antara kebutuhan atau permasalahan yang dianggap masalah ketika Bu Han Pian datang, kemudian Bu Han Pian disuruh untuk menyelesaikan masalah itu, dilihat aja persentasenya bahwa kita di sini memang untuk belajar, mengembangkan potensi diri, tapi kita tidak bisa 100% memenuhi permasalahan di situ. Karena apa? Karena permasalahan yang ada di desa sebenarnya bukan tanggung jawab mahasiswa KKN. Permasalahan di desa itu sudah ada. Mereka desa kita ini sudah sangat dimanjakan sebenarnya dengan berbagai macam program dan kegiatan, bantuan keuangan dan sebagainya. Artinya Bu Han Pian di situ adalah belajar melihat prototipe masalah, kemudian selesaikan prototipenya itu. Jadi kalau permasalahannya katakanlah dia minta tandon air misalnya kan, tandon air itu kalau dibeli berapa misalnya kan, mahal, 1 juta lebih katakan kayak itu misalnya. Kami punya duit cuma 500.000 misalnya. Tapi bukan masalah di jumlah nominal itu, tapi bagaimana Pian bisa, dari masalah ini kita tahu, kita ada solusi yang lebih praktis dari masalah tandon air. Kami dengan keterbatasan anggaran bisa kami maksimalkan dengan mengganti tandon air itu dengan sumber-sumber air yang lebih banyak. Atau yang bisa lebih efektif lah bahasanya kayak itu. Kalau tidak bisa juga, maka tadi penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawab kawan-kawan dari mahasiswa KKN. Karena masalah realnya desa itu adalah tanggung jawab semuanya, tanggung jawab masalah pemerintah desa, masyarakat desa dan juga kami sebagai pembinanya. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak serta-merta ketika dulu saya juga mindsetnya gitu, diminta waktu KKN diminta bangunkan 4 TPS misalnya. Dari mana duitnya kita membangunkan 4 TPS gitu loh. Bagaimana perannya Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana perannya misalnya pemerintah desa. Padahal waktu kami KKN tuh belum ada yang namanya anggaran dana desa belum ada. Nah sekarang mereka sudah punya dana desa dan prioritas dana desa Pian lihati turunan-turunannya. Nah, jadi misalnya itu ada tentang stunting, ada tentang makan bergizi gratis, kemudian ada tentang pemenuhan akses pendidikan kesehatan. Misalnya lah lihat di situ. Nah kalau di situ Pian cuma lengkapi aja sebenarnya mana-mana yang kira-kira bisa menjadikan kontribusi mahasiswa KKN untuk mendukung program itu. Bukan Pian menyelesaikan masalahnya desa, bukan. Jadi itulah, maksud Ulun lihat, jadi sebelum kita memulai program dan kegiatan, lihati dulu apa itu kelemahannya desa, status desa, kondisi existingnya desa itu apa, status, profil, kemudian yang ada di desa itu apa, kemudian lihat anggaran program dan perencanaan kegiatan desa di tahun 2025 itu apa, sesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa, kemudian identifikasi lagi tadi yang Ulun ada kelompok-kelompok kerja di bawah tadi. Setelah itu barulah nanti Bu Han Pian bisa masuk, kami mau masuk di sektor pemenuhan sanitasi misalnya. Tapi bukan berarti kami membangunkan jamban, bukan berarti kami membangunkan tandon, bukan seperti itu. Yalah, karena hal yang seperti itu sudah ada posnya di pemerintah desa. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab lah. Terima kasih Pak. Boleh diberikan tepuk tangan untuk teman yang bertanya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, yang di belakang ada pertanyaan. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan Pak, tapi ternyata ketika dituliskan selalu terjawab di slide-slide berikutnya.
Kami cukup berterima kasih karena sangat jelas kawan-kawan juga terlihat betul bagaimana teknis nanti yang akan kawan-kawan siap terapkan di desa. Arahan-arahannya cukup jelas, trigger-triggernya untuk memancing kreativitas kawan juga jelas. Saya rasa cukup sekian untuk sesi kedua ini dan kami persilahkan untuk panitia menyiapkan, Pak, kita ada kenang-kenangan dan juga sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Joko, dan tentunya berfoto kembali karena di awal tadi kita juga sudah berfoto dan kami mintakan lagi untuk berfoto sekali lagi. Kami persilahkan dan silahkan berikan tepuk tangan untuk Bapak Zaki ya, kami berikan atas materi yang sudah diberikan. Kami persilahkan, Pak. Oke, dipersilahkan untuk panitia untuk melakukan dokumentasi. Lek, tolong. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Oke, langsung ya. Oke. Bapak, sekali lagi kami mintakan untuk berfoto bersama dan juga bersama dengan DPL. Oke, dipersilakan untuk DPL dan sekali lagi untuk mahasiswa ya, kami mohonkan untuk berdiri. Oke, dipersilakan untuk DPL sekali lagi merapat ke depan untuk berfoto bersama. Oke, silahkan panitia untuk mempersiapkan. Oh ya, kami mengingatkan untuk mahasiswa peserta KKN untuk mengisi presensi sebelum beristirahat. Oke. Sudah siap? Oke, silakan untuk mempersiapkan dulu. Boleh Ibu merapat. Oke, jika di sini cukup. Sudah aman, Lek? Oke. 3, 2, 1. Sudah? Oke, sekali lagi gaya bebas, boleh? Siap, Lek? Oke, hitung, Lek. Oke, terima kasih. Oh, dibalik. Oh, ini, Pak, katanya dibalik, jadi menghadap ke sana. Oke, silakan kawan-kawan duduk kembali. Kami ingatkan untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan ke grup KKN ya. Silakan untuk diisi. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Nur dan juga Bapak Ahmad Zaki Maulana atas materi yang diberikan kepada kami di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Rekan-rekan mahasiswa, kita break untuk jeda istirahat dan kami persilahkan sebelum menunggu waktu zuhur untuk menghubungi DPL ya. Jadi sudah dibagikan DPL-nya? Oh, belum. Oke, nanti kami akan koordinasikan. Pak. Mohon menunggu sebentar.